Kenapa kok cewek lebih gampang dibungkus ketika mabuk? Apakah ada alasan tertentu, Mbak? Apakah emang sebenarnya basang wae gitu kan? Nah, kita akan bahas. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Apakah kalian nonton video ini lagi basian ya? Karena kita akan bahas tentang bungkus membungkus. Kalian pasti pernah dengar atau kalian mungkin pernah ngalamin sendiri ya kan? Sebenarnya aku berangkat tuh nggak ada niatan untuk ngapa-ngapain dan emang untuk dengerin musik aja atau cuman pengen minum aja, tapi nggak tahu kenapa pagi-pagi aku sadar sudah ada di kamar hotel dan tidak berbusana, lalu sebelahku ada laki-laki yang tidak aku kenal. Atau mungkin kalian sering lihat di drama-drama atau film-film yang kalian sukai, tiba-tiba kayak ya di bar lalalala cuman minum doang terus kebawa suasana, habis itu kenalan tiba-tiba bangun udah di mana gitu. Sering kan? Atau kalian mungkin mengalami itu sendiri? Gak usah komen di bawah, 4 aja, jawab dalam hati. Mungkin buat kamu yang pernah ngerasain, pas kamu sadar, kamu ngerasa kalau enggak, aku punya batasan. Kalau aku ngelakuin ini, aku tuh nggak boleh. Jadi aku harus udah minum aja habis itu pulang. Tapi ketika kamu lagi tipsi, sudah kemasukan alkohol, itu kamu kayak yang tadinya itu batasan dan kamu mikir panjang, akhirnya jadi ya nggak apa-apa deh, oke deh, boleh deh, kayaknya nggak apa-apa deh. Nggak kok, ini asik, aku suka. Sebelumnya, aku mau kasih disclaimer dulu. Konten kali ini bukan suatu pembenaran ketika kamu atau temenmu atau orang terdekatmu itu dibungkus ketika mabuk. Ini bukan sebuah pembenaran, tapi aku ngasih tahu alasannya. Kenapa kok kamu bisa lebih mudah dibungkus ketika mabuk, dan ini bisa dijadikan referensi untuk kamu ngasih tahu anakmu kalau anakmu udah ABG atau udah mulai pergi ke klub atau udah mulai pergi minum sama temen-temennya. Jadi, teman-teman, alkohol itu bukan sekedar membuat kita mabuk, tapi alkohol ketika masuk ke tubuh kita, di otak kita, hal pertama yang diserang itu adalah bagian otak yang mengontrol tentang keputusan, emosi, kontrol diri. Itu yang diserang pertama kali. Itu kenapa mungkin ketika kamu minum terlalu banyak, tapi belum yang banyak banget, kamu udah mulai relax, lepas, nggak ada boundaries lagi, boundariesnya jadi tipis banget. Nah, ini penyerangan alkohol di bagian otak ini yang bikin cewek-cewek atau orang-orang tuh jadi kayak nggak concern lagi sama pendiriannya dia. Kayak nggak, aku cuman minum, aku nggak akan dibungkus. Kalau pembungkusan terus aku gampang dibawa tuh aku begini. Nah, yang tadinya di otak mereka tuh ada kata-kata seperti itu lama-lama tuh samar hilang, terus nggak ada, lupa. Tapi nggak cuman tentang alasan itu, ada faktor psikologi yang lain kenapa kok cewek gampang dibungkus. Alasan yang pertama adalah alkohol itu melemahkan prefrontal cortex. Kata-kataku sungguh canggih bukan? Jadi ini adalah bagian otak yang mengatur logika dan kontrol diri. Nah, jadi ketika kamu mabuk, bagian otak ini tuh akan melemah, kontrol dirinya jadi melemah, dimana kamu mungkin berpendirian kuat tiba-tiba melemah, yang tadinya kamu sadar, kamu tahu hal itu nggak baik dan efek jangka panjangnya nggak bagus, itu pendirian itu tuh lama-lama akan melemah akibat alkohol, karena yang diserang itu bagian otak yang ini. Terus ada yang bilang gini, Mbak, tapi dia tuh ngelakuin itu sadar, dia masih bisa tak ajak ngobrol, dia masih inget tasnya di mana. Dia sadar itu cuman fisiknya aja, tapi bagian otaknya ini tuh udah lemah. Udah menurun lah, harusnya 100% dia bisa bilang enggak, itu udah cuman 20% atau mungkin 10% atau mungkin udah nggak ada, jadi cuman badannya doang kayak zombie. Itu kenapa kadang orang mabuk tuh terlihat kayak ngaco, terlihat kayak sembarangan, serampangan. Alkohol juga bisa meningkatkan hormon dopamin itu tadi. Jadi banyak hormon yang dikeluarkan karena efek dari alkohol ini tadi yang membuat kita tuh lebih mudah percaya sama orang, lebih mudah kayak ketergantungan sama orang, lebih gampang percaya, lebih terbuka karena relax itu tadi. Jadi ada satu fakta menarik tentang alkohol. Alkohol itu bukan cuma bikin mabuk, tapi bisa meningkatkan hormon oksitosin dan dopamin, dimana dua hormon ini bekerja ketika kita jatuh cinta. Bayangin, kamu nggak perlu jatuh cinta ke orang, tapi kamu bisa merasakan hormon-hormon itu bermunculan. Kalau dalam keadaan sadar, cewek itu bisa lebih selektif. Oke, aku nggak boleh sama orang ini, aku nggak boleh sama orang itu, aku nggak boleh begini begitu. Ketika dimasukin alkohol, kognitifnya sudah diserang, habis itu pendiriannya runtuh, sudah hilang semua pagar-pagar betisnya. Ini kenapa cewek lebih rentan dibungkus, karena dia sedang dalam mode trust and pleasure. Terus yang berikutnya ada lagi faktor sosial dan budaya. Kenapa kok bisa dibilang faktor sosial dan budaya? Karena di dalam budaya kita, cewek itu lebih cenderung untuk menahan apapun hasratnya. Jadi yang lebih bisa mengekspresikan itu cowok. Contohnya apa? Dari proses ereksi aja deh, atau dari proses terangsang aja. Cewek itu nggak kelihatan, tertahan di dalam. Tapi kalau cowok langsung kelihatan.
Terus kalau nembak, rata-rata nembak menyatakan perasaan itu sebagian besar masih dilakukan oleh cowok daripada cewek. Mbak, tapi ada kok cewek yang ngomongin atau menyatakan perasaan duluan. Iya ada, tapi nggak banyak, masih banyakan cowok. Jadi di budaya kita cowok lebih gampang mengekspresikan diri daripada cewek, apalagi di dalam hal seks. Nah, karena faktor sosial dan budaya ini tadi, itu bukan berarti menjadikan cewek itu jadi nggak ada dorongan seksual. Nah, karena pas sadar itu dia banyak menahan, jadi ketika bagian otaknya itu diserang, terus kognitifnya runtuh, jadi dia nggak ada pertahanan, akhirnya muncullah semua dorongannya. Itu kenapa bisa jadi alasan kenapa cewek gampang dibungkus pas kena alkohol. Jadi kesimpulan yang nggak ada kesimpulannya teman-teman, kenapa cewek itu gampang banget kebawa atau gampang banget dibungkus pas mabuk, itu karena alkohol yang masuk langsung menyerang bagian otak tertentu yang melemahkan kognitifnya dia, yang melemahkan sistem pertahanannya, akhirnya dia jadi nggak ada pertahanannya lagi, yang tadinya dia di keadaan sadar, mode sadar itu dia banyak menahan sesuatu karena faktor sosial dan budaya. Ketika pertahanannya diruntuhkan semuanya, akhirnya keluar dorongan-dorongan yang terpendam. Itu kenapa cewek akhirnya gampang banget dibungkus. Tapi ingat, konten ini bukan berarti jadi pembenaran. Jadi kalau misalnya kamu habis dibungkus terus kamu ngomong ke siapa, atau kamu dibungkus sama orang padahal kamu sudah punya suami gitu ya, terus kamu ngomong ke suami dengan menyodorkan konten ini, tidak. Ya, konten ini tidak dibuat untuk pembenaran, tapi konten ini dibuat untuk menyadarkan kita, para wanita, bahwa ini hal yang akan terjadi pada diri kita, pada tubuh kita ketika alkohol masuk. Inilah cara kerja alkohol, kenapa kok bisa bikin kita itu jadi se-fly itu, seenak itu, seasik itu, semudah itu. Ini cara kerja alkohol. Dan dari konten ini juga jadi, pengingat untuk kalian bahwa alkohol itu memang bisa untuk bersenang-senang, tapi juga ada bahayanya. Karena apa? Bersenang-senang dan merusak masa depan itu beda tipis. Gitu aja teman-teman, kalau kalian punya pengalaman tentang alkohol atau punya pengalaman tentang yang tadi tak ceritain, boleh komen di bawah. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, komen juga di bawah. See you next video.